itu pasien sudah mulai semangat gitu ya, panas nanti puncaknya sampai dengan sore sampai dengan malam. Kalau demam tifoid. Tetapi kalau pada demam dengue, dia panasnya pagi ya panas, sore panas, siang panas, dia malam ya panas. Biasanya kita akan curiga ketika panas itu lebih dari 3 kali 24 jam, maka kita curiganya adalah es Ramlet. Ketika di Ramlet ini tidak terkawal, maka kita anjurkan pasien itu untuk tes laboratorium dengan pengambilan sampel darah. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kemarin kita sudah belajar tentang pemeriksaan tanda-tanda vital. Caranya adalah ketika kita melakukan pemeriksaan, jadi bisa dilakukan sekaligus ketika kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Ya, ketika kita melakukan penilaian tekanan darah, kemarin masih ingat ya, ada sistol, ada diastol. Jadi sistol itu nanti kita lihat ketika kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, kita dengarkan sistol pertama, deuk yang pertama, ya, kemudian diturunkan pelan-pelan sampai dengan tidak terdengar denyut nadi, ya, artinya itu adalah tekanan diastol. Jadi antara sistol dan diastol, untuk mengetahui RL tadi itu dibagi menjadi 2, kemudian kita nanti kunci selama 10 menit. Misalnya kemarin 120 per 80 gitu ya. 120 per 80 berarti ditambah jadi 200. 200 dibagi 2 100. Nah, kita turunkan ketika sampai dengan jarum itu mengarah ke 100 begitu ya. Kemudian kita kunci. Setelah kita turunkan, ini misalnya mengarah ke 100, kemudian kita kunci. Jadi terbendung ya. Ya, area lengan terutama di mediana tibia ini terbendung selama 10 menit. Setelah 10 menit kita buka kuncinya, kita lepas, kita lihat nanti di area mediana tibia, ya, di pangkal lengan ini, apakah ada bercak atau di sana apakah ada kebocoran plasma, gitu ya, di dalam pembuluh darah, gitu. Kalau ada berarti ada tanda-tanda peteki tadi. Peteki adalah suatu tanda bercak merah yang ditandai bercak merahnya yang menandakan bahwa di sana ada kebocoran plasma atau perdarahan di dalam kulit, gitu. Oke, di dalam kulit ya. Nah, itu peteki di situ. Nanti kita lihat berapa jumlahnya. Ya, akan ada diameternya. Diameternya adalah dari 10. Ya, jumlahnya itu lebih dari 5. Kalau hanya 5 berarti negatif artinya. Tetapi lebih dari 10 pasti dia akan positif. Ya, karena pada pasien-pasien demam berdarah yang derajatnya itu derajat 1 biasanya tidak terlihat. Derajat 1 itu tidak terlihat. Tidak ada peteki. Tapi derajat 2 ada. Derajat 3 tiba-tiba langsung terjadi perdarahan. Pernah dengar pasien demam berdarah itu muntah darah? Pernah dengar apa mimisan? Epitaksis itu mimisan. Ya, epitaksis, hematomisis itu berarti berak darah. Hemaktu itu berarti muntah darah. Nah, silakan dicatat kalau memang itu penting, ya. Jadi istilah-istilah yang itu silahkan di epitaksis itu mimisan, ya. Hematomisis berarti berak darah, ya, beraknya itu berwarna merah, entah itu merah segar, entah itu merah merah kehitaman. Terus hemaktu itu berarti ada batuk mengeluarkan darah. Hemaktu perkenalan, tujuan gitu ya, kemudian prosedurnya seperti apa, kontrak waktu itu wajib ya kita lakukan. Jadi sebelum kita memasang ini kok yang utuh ya. Ya, kita ulang aja dari awal. Ya, sebelum kita memasang berarti kita melakukan ya sik. Ya, ini jangan sampai ketinggalan.
Selamat pagi, Bu. Nah, ini. Oh, iya. Perkenalkan saya Eka, Bu. Saya kebetulan perawat yang hari ini berdinas pagi di ruangan sini. Tujuan saya kemari adalah akan mengukur tanda vital, terutama untuk tes ramlek ya Bu. Ini karena kemarin kita curiga bahwa kemarin data yang sudah didapatkan Ibu sudah panas selama 4 hari. Kita curiganya nanti demam berdarah. Jadi nanti kita lakukan tes ramlek. Ada pun prosedurnya nanti Ibu akan saya pasang mantek di lengan sebelah kiri, kemudian saya pompa seperti saya memeriksa tekanan darah, kemudian nanti akan kita kunci selama 10 menit. Tidak apa-apa Bu, agak sakit sebentar ya, 10 menit. Nanti setelah itu baru kita lepas, kita lihat hasilnya apakah ada perdarahan di dalam darah atau di dalam perdarahan di dalam kulit atau tidak. Ibu, apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Kalau bersedia, izinkan saya untuk mempersiapkan alat dari mencuci tangan. Kita siapkan alat. Ya. Kemudian kita cuci tangan ya. Setelah cuci tangan ini karena enggak pernah. Oh iya. Setelah cuci tangan kita pakai handscoon. Teknik pakai handscoon itu ada macam-macam ya. Kemarin sudah belajar pakai handscoon. Saya sama dia sama bersih. Setelah pakai handscoon, kita siapkan perlak pengalas. Ya. Ibu permisi ya, apakah posisinya sudah nyaman? Jangan lupa apa namanya, privasi ya, privasi. Tirainya ditutup maksud saya. Ya. Setelah itu kita siapkan perlak pengalas di sini. Ini sih Bu, saya pinjam lengan sebelah kanannya ya, sebelah kirinya ya. Dibuka. Kemudian kita raba, artanya apa kemarin? Ya, tepatnya di mediana cubiti. 3 jari gini deh. Kita pasang mansetnya. Kita raba, pastikan terdengar denyutnya. Setelah itu kita pakai stetoskop. Kita cari dulu tekanan sistol dan diastolnya ya, dikunci. Sudah ketemu, misalnya ini ketemu 120/80, artinya ditambah kemudian dibagi 2. Setelah sampai 100 kita kunci. Kita tunggu selama 10 menit. Ya. Terus kita ambil harusnya ada pasak alkohol, karena ini enggak ada ya. Anggap saja alkohol swab. Setelah ini ada 10 menit, sudah 10 menit kita buka kuncinya, kita buka. Setelah dibuka, ambil alkohol swab, terus ini dibebaskan, dicari ada petekinya atau tidak ya, antara sini kemudian di bawah sama di pangkal paha, pangkal lengan atas ya, pangkal lengan atas, kemudian mediana cubiti, kemudian di bawah ini daerah sini. Kamu kok muter terus tangannya ya, ini gini. Ketika ada peteki atau bercak merah di situ,
ya diameternya itu tidak lebih dari 10 mili, kemudian jumlahnya itu lebih dari 10 ya. Kalau 5 berarti negatif ya. Kalau lebih dari 10 ternyata di sini banyak gitu ya. Ada 15 berarti dia adalah positif, RR-nya positif. Berarti mengarahnya ke demam berdarah. Ya, kemudian dipastikan pasti trombositnya dia akan turun. Ya, hasil trombositnya adalah trombositopenia. Untuk memastikan dia terjadi trombositopenia, maka kita setelah di lab test itu RTL-nya, rencana tindak lanjutnya adalah mengambil sampel darah untuk pemeriksaan darah lengkap. Ya, kita ambil untuk pemeriksaan hematokrit sama trombosit. Ya, diambil pasti hasilnya adalah trombositopenia atau trombositnya kurang dari normal. Trombosit berapa? 150.000. Ya. Kurang dari 150.000 maka kita harus waspada. Ya, jadi dikatakan normal berarti dia di atas 150.000 desiliter ya persen. Itu ya, itu satuannya. Setelah itu ya, setelah selesai, permisi Ibu, ini perlak pengalasnya saya ambil. Ya, Ibu, ini kita sampaikan, ini fase kerja sudah selesai ya. Sebelum kita melepas sarung tangan, kita lakukan evaluasi. Ibu, ini hasilnya ada bercak-bercak merah lebih dari 10 ini Bu, ini ada 15 ya. Nanti berarti ini mengarah ke demam berdarah. Nanti Bu, semoga nanti trombositnya baik ya, hasilnya nanti setelah ini saya akan kemari untuk mengambil sampel darah Ibu ya, supaya memastikan apakah benar ini terjadi penurunan trombosit atau tidak. Gitu, ya. Kalau begitu saya izin ke ruangan. Nanti jika Ibu ada yang perlu dibantu, silahkan boleh panggil saya di ruangan atau silahkan pencet bel yang ada di samping bed. Ya, selamat pagi Bu, assalamualaikum. Ya, kita pamitan, kita rapikan. Ya, setelah rapi baru melepas sarung tangan, kemudian kita cuci tangan. Selesai untuk tes rambut. Ini anggap saja ini adalah obat gitu. Jadi ketika pemberian obat secara oral, kita siapkan obatnya. Tentu saja minum ya. Prosedurnya juga sama. Ada fase orientasi. Kalau misalnya itu adalah pasien kita dalam satu kali ketemu pasien itu ada 2 fase, berarti nggak perlu kita melakukan fase orientasi. Ibu, ini karena jatahnya minum obat ya. Ini obatnya silahkan diminum. Obatnya kita pastikan yang di catatan medis ya. Jadi di rumah sakit itu ada catatan medis tentang pengobatan. Jadi hati-hati ketika kita memberikan obat secara oral. Lihat dosisnya. Ya, dosis itu akan tertera di kalau obat itu masih ada tempatnya, itu akan ada dosisnya. Jadi kalau hati-hati pada pemberian obat anak. Di anak itu dosisnya tidak melulu 500 mg. Ya, kadang 125, kadang 250 mg. Ya, kadang kalau yang dewasa pasti ya sudah 500 mg gitu ya. Kalau yang dewasa, misalnya ini dosisnya adalah ini vitamin C. Ini dosisnya 50 mg. Tubuh kita itu memang butuh vitamin C. Ini vitamin C ya. Itu tidak lebih dari 500 mg sehari. Jadi kalau misalnya kita minum C1000 itu, ya kita akan membuang 500 mg sediaannya itu menjadi urin atau BAK. Jadi nggak kepakai. Jadi kalau minum C1000, nek bisa ya minumnya separuh aja sehari itu. Terlalu banyak dosisnya. Takutnya kerja ginjal kita terlalu berat. Ya, jadi akan terbuang sia-sia. Ya maksimal 500 mg per hari. Jadi jangan ini minum C1000 satu botol ya, besok satu botol lagi gitu. Kasihan ginjalnya ya. Kalau ini misalnya dapat advisnya adalah 100 mg per kali minum, berarti 100 kali 3 kali 100 mg berarti per berapa jam kita masih minumnya? 24 dibagi 3 berapa? Satu hari ada berapa jam? 8. Satu hari ada 24 jam, karena advisnya adalah 3 kali 100 mg berarti
24 dibagi 3 menjadi 8 per 8 jam. Ketika kita ngasihnya ini adalah jam 9 gitu ya, berarti nanti pemberian keduanya jam 9 ditambah 8 jam 5 sore ya. Yang menjadi kebiasaan kita biasanya orang awam itu pagi, siang, malam minumnya ya. Salah ya, jangan di budayakan, itu salah ya. Pagi jam 7 minum, nanti jam 12 minum, nanti makan sore jam 7 minum, itu salah ya. Harusnya per 8 jam. Jadi kalau minumnya jam 9 berarti jam 5, kalau minumnya jam 7 berarti nanti minumnya jam 3 gitu ya. Ya. Kalau ini tadi sediaannya 1 ini adalah 50 dan advisnya adalah 100, berarti kita ngasihnya berapa? 2 ya, kita 2. Ibu ini minum obatnya, silakan duduk supaya tidak tersedak. Kita pastikan ini harus ini ya, baru disuruh duduk, minum seperti biasa. Ini per oral ya, punya namanya per oral. Kalau per enteral berarti ada banyak ya, dari infus, kemudian dari sonde atau NJT, nasogastrik itu melalui selang yang dimasukkan melalui lubang hidung atau lubang ya ke dalam saluran bercak. Kalau parenteralnya itu melalui vena, berarti itu adalah pemberian cairan infus. Oke, sudah paham? Ada yang mau ditanya? Sudah selesai? Ada yang mau ditanya? Sudah? Paham ya? Paham teman-teman? Bu, izin bertanya. Ya. Tadi kan pas di tensi kan Bu dapat 120 per 80. Terus itu di nol ke dulu apa langsung? Tidak, langsung saja. Ya, berarti otomatis kalau sudah dapat itu kan berarti turun semua. Iya. Ya, posisinya adalah posisi tidak mengunci. Nah, kita naikkan. Oh, berarti enggak usah di nol kan langsung di ke 100 gitu, Bu? Iya. Kan otomatis sudah nol toh, Mbak? Kan otomatis Kalau sudah turun. otomatis dia kan itu kan otomatis sudah nol. Oh iya, 120 per 80 sudah nol. Ditensi dulu, setelah selesai baru dinaikkan lagi, dikunci. Nah, karena ini nggak ada di sana, nggak ada yang air raksa ya, di lab nggak ada tensi air raksa ya. Silakan dia naik dulu. Kalau yang jarum, kita lihat kita periksa jarumnya sama-sama enak sih. Cuma kuncinya kan bunyinya